الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, ayat ini menarik karena menggunakan nama yang sebetulnya ini menjadi payung bersama. Nama yang muncul di sini ada nama Ibrahim. Meskipun agama bermacam-macam, tetapi nama Ibrahim itu diabadikan dalam kitab suci yang bermacam-macam. Kalau Islam, Ibrahim dikaitkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dalam agama Kristiani nama Ibrahim dihubungkan dengan Isa the Masiho, atau kita menyebutnya Yesus Kristus itu. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik disebutkan Elle yeledute Isa the Masiho breh David breh Abraham. Inilah daftar silsilah Isa al-Masih kalau menurut Quran, keturunan Daud, keturunan Abraham. Jadi Yesus Kristus dikaitkan dengan Abraham. Tradisi Yahudi ketika mereka melakukan sluta itu kalau dalam bahasa Islam solat itu pagi, siang, dan malam. Yang dibunyikan, yang diucapkan selalu mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Elohei Avotenu Elohei Avraham Velohei Yitzhak Velohei Yaakov. Disebutkan nama Abraham. Bahkan dalam ajaran Hindu, saya baca dalam kitab Bhavisva Purana, dia disebut sebagai Abhiraman. Jadi kalau di dalam agama Hindu disebut Abhiraman, puter Terahan, puter Nahoran. Dalam Kristen yang menggunakan bahasa Ibrani ataupun Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani disebut Avraham ben Terah ben Nahor. Islam menyebutnya Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Itu menunjukkan adanya sesuatu yang menjadi common heritage, warisan bersama. Dan ketika kita baca Tarikh At-Tabari, disebutkan nasab antara Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Nah, kalau sudah Ismail, Yahudi pun tahu disebut Yishmael ben Avraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Sem, ben Noah. Saya punya keyakinan, minimal keyakinan saya pribadi, agama itu asal-usulnya satu. Dari Tuhan yang satu itu. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga. Tuhan itu satu. Cuma agama datang, itu semacam mata rantai yang menghubungkan satu dengan yang lain. Kalau saya boleh menjelaskan di sini, Quran itu banyak kosakata asing di dalamnya. Quran itu
Ada kosakata asing yang kemudian diarabkan. Misalnya, malakaini bibabila Haruta wa Marut. Ada dua malaikat di negeri Babil. Siapa itu? Harut dan Marut. Ternyata istilah Harut Marut itu bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta yang diarabkan. Dan istilah Maruta itu termaktub dalam kitab Rigveda, Dev Haruta, Dev Maruta. Nah, kebetulan dalam bahasa Sanskrit, Dev itu artinya cahaya. Tuhan yang menciptakan cahaya-cahaya atau Deva-Deva disebut Mahadev. Mahadev. Sementara yang diciptakan ini cahaya-cahaya disebut Deva macam-macam. Termasuk Deva Haruta, Deva Maruta. Nah, dalam Islam ternyata Harut Marut disebut sebagai malaikat. Dan malaikat terbuat dari cahaya. Ini ada common platform. Ada satu lagi bukti yang tidak bisa digugat, bahwa di dalam Quran sendiri, meskipun tidak disebut nama kitab sucinya, tidak disebut nama nabinya, tapi ayat suci Weda termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Quran ada ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu. Saya punya Quran dalam bahasa Hindi. Itu ketika menyebut Qul huwallahu ahad, terjemahan dalam bahasa Hindi disebutkan dengan ungkapan begini: Aapko dijiye kiva Allah ek hi hai. Jadi Aapko dijiye kiva Allah ek hi hai. Ini maksudnya, katakanlah Allah itu satu. Allah ek hi hai. Allah itu satu. Ek. Sementara dalam kitab yang namanya Brahma Sutra dalam agama Hindu disebutkan lebih lengkap lagi. Brahman ekam ditya nanasti nanasti kinchan. Bhagavan ek hi hai, dastron nahi hai, zarabi nahi hai. Jadi kalau Bhagavan ek hi hai, Tuhan itu benar-benar satu. Dastron nahi hai, bukan dua. Nahi hai, bukan ini, zarabi nahi hai. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Ini kalau di dalam Quran disebut walam yakullahu kufuwan ahad. Ada kesamaan konsep. Ini yang bisa dijadikan semacam meeting point. Ajaran agama Yahudi bagaimana? Ini kebetulan saya bawakan, namanya kitab Torah Nevi'im Veketuvim. Kalau tradisi Kristen itu menyebutnya perjanjian lama. Nah, perjanjian lama. Dalam Yahudi menyebutnya Torah Nevi'im Veketuvim, atau disingkat menjadi Tanakh. Torah, Nevi'im, Veketuvim. Torah itu dibagi-bagi lagi, ada 5 kitab. 5 kitab Musa kalau tradisi Kristen menyebutnya. Nah, itu disebut Hamisha Humshe Torah. Jadi maksudnya 5 buku kitabnya Musa. Dalam Sefer Devarim, kitab Ulangan, pasal 6 ayat yang keempat, itu disebutkan, ayatnya sangat menarik dengan ungkapan begini: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Katakanlah atau dengarlah, Shema, dengarlah. Kalau bahasa Arabnya Isma'u, dengarlah. Israel, wahai orang-orang Israel, Adonai. Adonai itu sebetulnya ungkapan penghormatan. Tertulisnya itu Yod He Vav He, tapi nggak boleh dibaca karena terlalu suci. Yod He Vav He, jadi dilafalkan Adonai. Tapi kalau dibaca ekstrim, Yahwa. Tapi orang Yahudi nggak boleh membaca itu, karena itu bacaan yang terlalu lancang untuk diucapkan. Maka harus diganti dengan ungkapan yang penghormatan, diganti Adonai, Tuhan, Tuhan. Eloheinu, yang kita sembah itu, Ilahuna kalau bahasa Arabnya, Adonai Echad, Tuhan itu betul-betul satu. Dan Kristus Yesus pun juga mengatakan hal yang sama. Dalam Injil Markus pasal 19 ayat 29 sampai 30 menyebutkan apa hukum yang paling utama. Disebutkan yang terutama adalah, dengarlah hai orang-orang Israel, Adonai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu satu.
Wedetirchem et Adonai min kulli devavha wa min kulli nafsiha wa min kulli ri'yana. Dan cintailah Tuhan yang kalian sembah itu min kulli levavha, dengan sepenuh hatimu, wa min kulli nafsiha, dengan sepenuh jiwamu, wa min kulli ri'yana, dengan sepenuh akal budimu. Jadi ini platform yang sama sebetulnya. Mau agama Hindu, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama Yahudi, memiliki payung yang sama. Dan itulah yang menjadi bahan pemikiran kita bersama, bahwa kita bisa duduk bersama meskipun kita berbeda. Lalu bagaimana kaitannya juga dengan kebangsaan ini? Saya salah satu orang yang agak nyeleneh. Pernyataan saya kadang-kadang disalahpahami sebagian orang. Saya pernah mengatakan begini, bisa jadi di Jawa dulu ada nabinya, bisa jadi di Sunda dulu ada nabinya, bisa jadi di mana-mana suku ada nabinya. Bayangkan, dalam Al-Quran saja hanya disebutkan 25 nama nabi. Padahal Nabi Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan ada 124.000 nabi. Dan di dalam Talmud menegaskan, Talmud itu kitab standar agama Yahudi juga, nabi-nabi itu bukan hanya di Israel yang diutus, tapi semua bangsa diutus nabi-nabi. Disebutkan banyak nabi. Bahkan Nabi Ayub sendiri yang tertulis dalam kitab agama Yahudi itu bukan asli berdarah Israel. Dia dari keturunan Esau. Esau itu saudaranya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Nabi Avodia bukan orang Israel. Dia dari keturunan Esau. Nah, dihubungkan dengan kebangsaan, kita nggak bisa menyebutkan kitab agama orang Jawa itu apa namanya, kita nggak tahu. Nabinya orang Jawa itu siapa namanya, kita nggak tahu. Tapi ayat sucinya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terus begitu sampai hari ini. Contoh ya, kenapa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Jangan disangka Tuhan itu dekat di sini ya, tapi ini bahasa metafor. Saking dekatnya Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Orang Jawa itu sudah punya konsep itu. Apa itu? Mereka mengatakan begini dalam tradisi diwariskan dari satu generasi ke generasi, dengan ungkapan sang yang kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Kenapa orang Jawa dulu tidak menggunakan istilah sholat kan? Baru sekarang saja. Dulu kan pakai istilah sembahyang. Itu menyembah hyang. Hyang itu bahasa asli orang Jawa. Hyang. Dan bukan dari bahasa Sanskrit. Hyang kawekas, Tuhan yang menentukan segala nasib itu, cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak bersenggolan, adoh tanpa wangenan, jauh tapi tidak bisa diangan-angan. Konsepnya ada kesamaan. Kenapa bisa begini? Wallahu a'lam. Justru kita harus merenung di situ. Apalagi mengenai bicara perbedaan, tidak perlu dipertentangkan tapi harus didudukkan bersama. Itu ketika kita bicara soal kakawin sutasoma. Kakawin sutasoma itu dasar bagaimana Bung Karno saat itu berbicara mengenai soal kebangsaan ini. Dia membaca kitab Kakawin Sutasoma, tulisan Empu Tantular yang ditulis pada masa Majapahit. Majapahit waktu itu bukan hanya satu agama, macam-macam agama. Dalam Kakawin Sutasoma, konsep keagamaan dinaikkan tingkat menjadi konsep kebangsaan. Di situ tertulisnya begini: mangkang jinatua kalawan siwa tatwa bineka tunggal ikatan hana dharma mangrwa nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Mangkang jinatwa, maka intisari dari jina. Jina itu nama lain dari Buddha, atau orang Jepang menyebutnya Zen. Nah, Zen Buddhism itu dari nama lain Buddha. Maka intisari dari jina kalawan siwa tatwa, dan inti dari siwa Hindu. Jadi intisari Buddha, intisari Hindu, tunggal satu. Bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Tanhana dharma mangrua,
Tidak ada dharma yang mendua. Nah, kemudian di situ dilanjutkan, nanging hana pamintaku, namun ada satu permintaanku. Huri panasahananing ratu kabeh, hendaklah hidupkan semua raja-raja ini, ya tan gegen Pancasila, dan hendaklah pegang erat-erat itu Pancasila. Nah, kebetulan ada Bante yang terhormat, kalau beliau menjelaskan Pancasila dalam tradisi Buddha itu 5 dasar yang dipegang, yang paling basic istilahnya. Itu yang disebut dengan Pancasila. Disitulah kemudian makna agama naik tingkat menjadi makna kebangsaan. Bung Karno hanya memakai satu slogan itu, Bhinneka Tunggal Ika saja. Jadi sekali lagi, dialog kebangsaan dengan menafikan dialog keagamaan itu nonsens. Dialog keagamaan tanpa dialog kebangsaan juga nonsens. Saya tadi mengutip mengenai nama Ibrahim. Banyak orang yang salah paham, dikiranya Ibrahim itu orang Arab. Salah, Ibrahim itu bukan orang Arab. Coba cari akar kata nama Ibrahim dalam bahasa Arab. Jadi bukan Arab, tapi kemudian diarabkan. Makanya kalau kita baca Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfadil Quran, istilah nama Ibrahim itu diletakkan di huruf alif. Artinya memang tidak ada akar katanya. Berarti non-Arab. Dan fakta real sampai hari ini, jejak Ibrahim, yakni teks Hammurabi yang sezaman dengan Ibrahim, sampai hari ini masih kita bisa lihat dengan kasat mata. Dan sekarang tersimpan di museum di Inggris. Itu teks Hammurabi. Bukan ditulis dalam bahasa Arab, bukan ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau dikatakan Ibrahim orang Ibrani juga salah. Orang Yahudi pun tidak pernah mengklaim bahwa dia orang Ibrani dalam arti Ibrani yang sekarang, bukan. Tapi dia dari bangsa Aram. Makanya Rashi, Rabbi Shlomo bin Yitzhak mengatakan Abraham dari kata Avram, bapak orang Aram. Aslinya orang Aram. Sekarang itu sama dengan Babilonia, Irak ya. Dulu bahasanya bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia. Jadi betul-betul itu bahasa tua. Kemudian muncul bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Suryani. Makanya di dalam teks Taurat itu kan ada peristiwa dialog antara Ibrahim dengan Fir'aun. Ketika berkunjung ke wilayah Mesir, kita kan bertanya, kok bisa ya Ibrahim itu bicara dengan Fir'aun? Dalam bahasa apa yang dipakai? Padahal di sini kan tertulis dalam bahasa Ibrani. Orang yang pikirannya kurang cerdas pasti mengatakan begini, Ibrahim ngomong dengan Fir'aun pakai bahasa Ibrani, karena tertulis dalam bahasa Ibrani. Yang Muslim juga nggak mau kalah, Ibrahim bicara dalam bahasa Arab. Padahal kalau bicara dari konteks arkeologi nggak mungkin dalam bahasa Ibrani, apalagi bahasa Arab. Tapi ternyata sampai hari ini bisa ditemukan namanya lempengan-lempengan tanah liat dalam bahasa Akkadia berbicara soal bisnis. Ternyata ditemukan di Mesir dan ditemukan di wilayah Palestina. Padahal bahasa Akkadia itu kan bahasa khas orang-orang Aram. Tapi kenapa kok sampai bisa ditemukan di Mesir dan bisa ditemukan di Palestina? Disimpulkan berarti bahasa Akkadia bahasa internasional pada zamannya. Sehingga Ibrahim dipilih menjadi orang yang menjadi ikonnya Tuhan untuk bicara kepada bangsa-bangsa ini dalam bahasa persatuan itu. Tidak salah bila nanti dia mendapatkan seorang manusia perempuan yang bernama Hagar. Dan Rashi sendiri, Rabbi Shlomo bin Yitzhak dalam kitabnya menyebutkan Hagar bat Par'o hayata. Hagar itu putri perempuan Fir'aun yang kemudian diserahkan kepada Ibrahim, yang kemudian akhirnya menjadi istrinya. Lah kok bisa ngomong dalam bahasa Akkadia? Karena bahasa Akkadia bahasa internasional. Tapi Hajar, oh itu orang Mesir aslinya. Dan bahasa Mesir itu seperti apa? Sampai sekarang masih kita bisa lihat. Yang namanya piramida itu ada huruf hieroglif. Dan itu bahasanya bahasa Koptik. Makanya dalam tradisi Islam muncul bahasa Koptik dengan istilah Zam-Zam itu. Jadi memang beberapa kesempatan dari berbagai macam persoalan-persoalan bangsa yang belakang ini muncul ke permukaan. Ini membuat kita semuanya sebagai anak bangsa berusaha untuk menggali nilai-nilai yang luhur dari founding father yang telah
berusaha untuk memberikan yang terbaik di zamannya, berjuang di masanya, dan kita ini kan istilahnya hanya meneruskan, melanjutkan dari apa yang telah dimulai oleh pendahulu kita. Dan harapan kita memang di masa kita ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik dari generasi yang sudah baik, untuk menelurkan atau mewariskan generasi-generasi yang harapannya juga lebih baik lagi daripada generasi yang saat ini. Nah, maka kita tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang berbeda, karena itu adalah hal yang memang juga harus disikapi dengan bijak. Kalau kita tidak sikapi dengan bijaksana, tentu itu menjadi sebuah problem permasalahan tersendiri. Tapi kalau kita bisa menyikapi dengan bijak, itu adalah kekayaan bagi kita semua. Kita ini bisa diibaratkan satu kesatuan di dalam kehidupan. Dan kalau bisa dikatakan lebih kecil lagi, diibaratkan kita ini adalah tubuh kita. Indonesia ini diibaratkan seperti hanya tubuh kita, di mana itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tapi semua perbedaan itu menjadi indah karena saling melengkapi. Kalau yang tadi kesamaan sebagai common heritage ya, sebagai pembukaan, masa depan, sekali lagi masa depan yang diistilahkan kalau di sini dengan istilah eskatologis. Eskatologis itu berarti apa yang terjadi di masa depan. Kita pun sebetulnya ada satu payung yang sama. Dalam kitab Bhagavad Gita Canto 4 ayat 7 itu disebutkan begini. Bila kejahatan sudah merajalela, Dharma itu terhimpit, orang-orang benar yang disebut sadhu juga merasa terhimpit, maka Tuhan tidak rela itu terjadi. Dia akan mengutus yang disebut avatar itu, yang disebut sebagai Kalki Avatar. Bagi orang Hindu, Kalki Avatar nanti akan datang. Ini yang Hindu. Yang Muslim juga menanti Imam Mahdi. Di dalam agama Buddha sendiri, dalam kitab agama Buddha disebutkan nanti akan datang Buddha Maitreya. Dalam ajaran Yahudi lebih konkret lagi. Dia menunggu dua Mesaya. Mesaya ben David dan Mesaya ben Yosef. Di Jawa juga ada yang namanya kitab Quraisyin Adam Makna. Dan itu menunggu kedatangan yang disebut sebagai Sang Ratu Adil itu. Mau disebut Sang Ratu Adil, Buddha Maitreya, Imam Mahdi, Moshiach, atau Avatar, itu maksudnya personnya yaitu. Cuma kita tidak tahu Tuhan yang nanti akan merancang itu. Tadi Nabi setelah Muhammad kan Nabi. Oh ya. Jadi begini. Kalau ini sebetulnya kaitannya bukan konsep lintas agama, ini konsep khusus agama Islam sendiri ya. Jadi kalau saya menjelaskan dari sisi agama Islam, mohon maaf yang bukan Muslim, kalau konsep Islam itu memang ada perjanjian di dalam Al-Quran itu. Kalau tidak salah dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian agung bersama semua nabi-nabi. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kelak bila sang Rasul ini datang, wajib bagi kalian wahai semua nabi-nabi untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Siapakah Rasul yang dimaksud di situ? Rasul yang dimaksud itu adalah menurut semua ahli tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tafsir Islam. Jadi ketika Ibrahim berbicara di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah dari antara mereka nanti seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan Alkitab. Nama Alkitabnya nggak disebut, kitab sucinya apa nggak disebut di situ. Yang akan mengajarkan al-hikmah wa yuzakkihim. Saya lihat di dalam Al-Quran itu istilah yuzakki
tidak pernah disematkan kepada pribadi lain kecuali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas yang paling spesifik. Dan ternyata istilah yuzaki hanya terulang 4 kali, sebagaimana nama yang dimaksud terulang juga 4 kali. Itu ada di dalam salah satunya surat Al-Jumu'ah surat 60 ayat yang kedua. Jadi ini tafsir Islam ya. Setelah itu tidak ada nabi-nabi yang lain. Dan kitab-kitab yang ada ini semua lahir sebelum Islam. Kitab Konghucu sebelum Islam, kitab Tripitaka sebelum Islam, kitab Weda sebelum Islam, Injil sebelum Islam, Taurat sebelum Islam. Saya kira itu jawaban dari saya. Sekali lagi, itu spesifik, inklusif Islam. Islam saja. Bagi Kristen punya pemahaman lain, bagi Yahudi punya pemahaman lain. Kemudian begini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 ada ayat begini ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa idh, dan ingatlah, yarfa'u, telah meninggikan Ibrahim, siapa itu? Ibrahim, al-qawa'ida minal bait, pondasi rumah suci. Al-bait itu yang dimaksud di mana? Ayat-ayat yang lain misalnya li'ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Bait di sini yang dimaksud sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah itu yang dimaksud di Mekah. Ditinggikan oleh siapa? Ibrahim wa Ismail, bersama Ismail. Ini konteksnya ada hubungan dengan ayat berikutnya menyebutkan innas safa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Itu kan peristiwa terhadap kemuliaan manusia perempuan yang bernama Hajar. Hajar itu seharusnya sudah mati karena dia kehabisan air. Tapi di situ kemudian muncul yang namanya Be'er Lahai. Nah, ini menarik, ada hubungan dengan Yahudi juga. Be'er Lahai, ketika bicara Be'er Lahai itu artinya sumur yang membuat orang itu bisa hidup. Ini ada satu rabi yang bernama Ibn Ezra. Ibn Ezra mengatakan begini, Be'er Lahai, ki bechol sana hayu hoggogim hayishmailim el habe'er hazot gam hayyum Be'er Zamzam. Jadi ki bekhol sana, karena setiap tahun Hoggim, hayu Hoggim, hayishmailin, ada orang-orang Hoggim. Hoggim itu orang-orang yang berhaji. Hoggim, makanya ada orang bernama Hagai, itu Pak Haji namanya. Jadi Pak Hagai berarti Pak Haji. Jadi Hoggim, orang-orang yang berhaji. Hayishmailim, yang menganut imannya Ismail. El-Habe'er Hazot, menuju sumur itu. Sumur itu yang dimaksud apa? Sumur Lahai tadi, sumur hidup tadi. Kemudian Gam Hayom, dan sekarang ini Yikare Be'er Zamzam, disebut sebagai sumur Zamzam. Yang mengatakan sumur Zamzam bukan hanya Islam tapi juga Rabi Yahudi sendiri. Dan ini saya kutip dari kitab Mikra'ut Gedolot, kitab Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi dengan Islam itu sebetulnya nggak ada masalah mengenai sumur Zamzam itu. Bagi Muslim itu bagian dari keagamaannya, meskipun orang Yahudi nggak kesana karena itu bukan syariat Yahudi, tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Bagi Muslim juga begitu. Yerusalem itu benar, kiblat yang benar, tapi sudah tidak dipakai lagi oleh umat Islam, ya kan? Jadi ada saling berterima. Bagi Yahudi, kiblat Yerusalem itu bagian dari kiblatnya umat Yahudi yang sampai sekarang harus bertahan. Kiblat yang di Mekah itu benar, tetapi itu bukan bagian dari syariat Yahudi. Muslim juga sebaliknya. Kiblat yang di Mekah itu bagian dari syariat, kiblat Yerusalem sudah bukan bagian dari syariat lagi. Jadi sama-sama tahu. Tidak ada menolak satu dengan yang benar, tetapi bukan bagian dari agama yang dimaksud. Satunya juga begitu, sama. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa tahu. Cuma tidak banyak orang yang mengkaji kayak beginian karena tidak siap. Biasanya yang terjadi ini begini, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi kalau kita sudah buka-bukaan seperti ini, siapa yang bisa bantah? Wong yang ngomong ini Rabi Ibn Ezra.
Semua dalam kitab Miqra'ud Gedolot selalu rujukannya Rashi Ibn Ezra. Rashi Ibn Ezra. Kalau nggak Rashi Ibn Ezra, Rambam. Kalau nggak Rambam, Ramban. Kalau nggak Ramban, Rashbam. Kalau nggak Rashbam, Rashba. Itu semua rabi-rabi otoritatif. Sama dengan kita kalau disebut Ibnu Katsir, semua Muslim sami'na wa ata'na. Atau Ibnu Jarir At-Tabari, semua orang pasti tahu. Saya kira seperti itu yang harus dimulai. Kan Ibrahim membangun tadi yang disebutkan adalah di Mekah. Kalau konsekuensinya itu kenapa Kristen tidak ke syariatnya kok tidak ke sana gitu? Lagi-lagi ini konsep konsep eksklusif. Kalau versi Islam memang kiblat rumah suci yang dibangun pertama kali itu di Mekah. Yang membangun itu Ibrahim. Dan pembangunan rumah suci itu diawali dengan peristiwa kurban. Karena salah satu makna dari ayat itu, dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Bi kalimat itu jamak. Berbagai macam ujian. Ujian yang paling puncak adalah mengorbankan sang putra yang tercinta. Quran menyebutnya dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat yang ke-102. Disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Dan tatkala anak itu ketika usia baligh, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Tidak bicara ya ibni, tapi ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Konsep ini di dalam Taurat juga ada. Dalam Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan begini, kehna et beneha et yikhideha asher ahafta. Ambillah anakmu yang tunggal itu, asher ahafta, yang amat engkau cintai. Jadi cintanya Ibrahim terhadap sang putra itu diketahui oleh Tuhan sendiri menurut kesaksian Quran dan Torah. Memang yang dikorbankan beda. Menurut versi Islam, Quran ini menyebutkan bighulamin halim, anak yang halim. Di situ merujuk kepada Ismail. Itulah sebabnya Ismail yang diajak membangun bait. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan memang dalam Quran disebut halim itu hanya dua. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter halim. Begitu juga Ismail. Jadi Ishak nggak dilibatkan dalam pembangunan Ka'bah karena nanti keturunannya yang membangun di Yerusalem itu ada Ka'bah juga. Namanya ya Bait Hamikdas, Baitul Maqdis. Nah, itu yang bangun itu Malah Salomo alaihissalam, Sulaiman. Jadi orang Yahudi kalau menyebut Salomo Hamelech alaihissalam, Abraham Avinu alaihissalam, Moshe Raveno alaihissalam, selalu mengatakan alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Itu kalau bahasa Arabnya begitu. Itu tepos selironya orang Timur Tengah begitu. Nggak jambal kalau menyebut orang. Jadi yang bangun itu Ibrahim bersama Ismail. Dan itu menurut kesaksian Quran. Jadi orang Yahudi tahu itu yang bangun adalah Abraham. Dan itu bisa dibaca di dalam Pirkei Rav Eliezer. Pirkei Rav Eliezer itu generasi Tanaim. Kan dalam Yahudi itu ada generasi Soferim, Tanaim, Amoraim, Saboraim, Geonim, kemudian Rishonim, kemudian Aharonim. Kalau tradisi Islam itu ada generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Nah itu bisa dilacak begitu. Jadi yang pewarisan ilmu melalui sanad keguruan. Apa itu? Kalau tradisi di sini apa di sini? Tradisi berguru. Selalu ada tradisi berguru. Tradisi Hindu ada disebut istilah parampara. Islam ada istilah sanadul hadith. Dalam versi Yahudi ada disebut dengan avot. Avot itu bapak-bapak istilahnya, rabi-rabi dari generasi yang saya sebut tadi. Itu menunjukkan adanya kesinambungan pewarisan ilmu. Jadi sekali lagi ini inklusif, hanya Islam saja. Gak mungkin Kristen berkiblat ke situ karena menurut Injil yang saya baca, kamu tidak beribadah di gunung ini dan juga di bukit Yerusalem. Kemudian dia berbicara, aku akan rombak bangunan ini dalam waktu 3 hari. Jadi pusatnya itu dirinya sendiri menurut Kristen.
Jadi kiblatnya ya Kristus itu. Menurut Kristen, menurut Islam kiblatnya di Mekah. Menurut Yahudi tetap di Yerusalem. Ini tafsiran masing-masing agama bisa beda. Ada semacam benang merah dalam berbagai macam agama itu terkait dengan istilah akhir zaman yang merujuk pada sesuatu yang bersifat penyelamatan. Kalau di dalam Islam istilah salam artinya damai. Dalam agama Yahudi maupun Kristen kata shalom atau lebih lengkapnya shalom aleichem artinya damai sejahtera bagi kalian semua. Sementara dalam Islam assalamualaikum damai sejahtera bagi kalian semua. Ini kalau saya bicara dalam konteks agama-agama Ibrahimiyah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Abrahamic Faith, rumpun agama dari tradisi Semitik Timur Tengah. Sementara jangan lupa ada agama-agama dari rumpun tradisi Brahmanik yang ada di tradisi Arya, khususnya di India. Kita kenal ada ajaran Hindu, yakni kalau dalam tradisi Hindu ada istilah Santi, yang kalau tidak keliru maknanya juga artinya damai sejahtera. Sementara dalam ajaran Buddha juga ada istilah Sadhu, yang artinya juga hampir sama, merujuk pada makna damai sejahtera. Bahkan tradisi agama-agama oriental, misalnya Konghucu, Shinto, ataupun Tao, juga mengenal istilah rahasia yang nilainya suci, juga diawali dengan huruf S, yakni dengan istilah sancai. Jadi maknanya juga bernuansa damai sejahtera. Jadi disebut sancai, disebut sadu, disebut santi, disebut salam, disebut salom, semua merujuk pada muara yang sama, yakni mengacu pada makna damai sejahtera, peace, damai sejahtera. Ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa agama-agama Timur Tengah bukan muncul secara tiba-tiba. Tetapi agama-agama Timur Tengah merupakan sebuah mata rantai dari tradisi agama-agama yang selalu ada kaitan dengan tradisi mata rantai dari agama-agama rumpun Arya. Ada satu semacam inti dengan istilah Mahdawiyat dalam bahasa Islamnya. Misalnya kalau saya boleh diizinkan, ada satu teks yang termaktub dalam kitab Bhagavad Gita, kitab suci agama Hindu. Teksnya yang termaktub dalam kitab Bhagavad Gita cantum 4 ayat 7-8, itu teksnya betul-betul luar biasa untuk kita renungkan bersama. Teksnya berbunyi, Yada yada hidarmasya glanirbavat bharat abhyutanam adharmasa tadatmanam srjameyaham paratranaya sadunam vanasaya chadaskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Itu teks bahasa Sanskrit, bahasa suci saudara kita umat agama Hindu. Intinya dalam teks tadi menyebutkan bila kejahatan merajalela dan terjadi kemerosotan, kemudian setelah itu terjadi, orang-orang suci merasa terhimpit, demi melindungi mereka, maka ketahuilah, wahai putra keluarga Bharata, aku akan datang ke dunia dari zaman ke zaman untuk melindungi para sadhu itu, untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma. Jadi yang disebut para sadhu di sini adalah orang-orang soleh. Jadi demi orang-orang soleh, maka dalam konsep ajaran Hindu, kejahatan dihilangkan,
dan demi tegaknya prinsip Dharma, maka beliau datang ke muka bumi ini. Dan tentu saja ini adalah sabda dari Sang Krishna berkaitan dengan masa depan, terutama berkaitan dengan yang disebut akhir zaman, yang dalam ajaran Hindu yang saya tahu disebut sebagai zaman Kali Yuga. Dan di situ menggunakan istilah Dharma. Dalam hal yang paling sederhana, itu artinya kebenaran dalam bahasa Sanskrit. Nah, dalam ajaran Buddha menggunakan istilah Dhamma. Itu dalam makna kebenaran menggunakan bahasa Prakrit, nama lainnya bahasa Pali, yang artinya kebenaran. Dalam konteks kebenaran Dhamma, Sang Buddha juga datang dalam masa yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran itu. Di dalam kitab yang disebut sebagai kitab utama dalam ajaran Hindu juga ada yang namanya kitab Srimad Bhagavatam Purana. Ada pengakuan yang secara jujur mengenai siapa itu Sang Buddha dan apa misinya. Dan itu diutarakan dengan istilah Tata kalau samprafrate sammohaya suradivam Buddha namnanjana suta kikatisu bhavisyati. Ketahuilah, bila muncul akhir zaman, maka ada yang disebut sebagai Buddha namnanjana suta, muncul Sang Buddha putra Anjana, dan dia kikatisu bhavisyati, dia akan menegakkan Dharma. Ini ada satu hal yang perlu untuk saling di-sharingkan antara umat satu dengan umat yang lain mengenai masa depan ini. Ini baru bicara mengenai tradisi rumpun Arya. Lalu bagaimana dengan tradisi rumpun agama-agama Ibrahimiyah? Rumpun agama Ibrahimiyah juga memiliki konsep yang hampir serupa. Maksudnya konsep yang hampir serupa adalah konsep penyelamatan di akhir zaman. Kalau di dalam ajaran Buddha menunggu yang namanya Buddha Maitreya. Kalau dalam ajaran Hindu menunggu Kalki Avatar. Sementara dalam ajaran Kristen menyebut dengan istilah Al-Masih atau Kristus atau Hamosia. Dalam ajaran Yahudi menyebut Hamosia. Dan kita juga bisa belajar dalam konteks ajaran Yahudi sendiri ketika bicara mengenai apa yang dimaksud dengan Moshiach, sebagaimana yang tercantum dalam kitab agama Yahudi sendiri, yakni yang disebut dengan istilah Torah Sebi'alpe dan Torah Sebikhtav. Torah Sebi'alpe maupun Torah Sebikhtav ada satu pernyataan berkaitan dengan kehadiran Sang Moshiach ini. Moshiach dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa dia berasal dari Ben David, keturunan Daud. Jadi konsepnya ada keserupaan, menegakkan kebenaran di muka bumi dan untuk melindungi orang-orang soleh. Nah, saya jumpai dalam kitab Tehillim, ditulis dalam bahasa Ibrani. Di dalam kitab Tehillim itu ada satu informasi penting, yakni berkaitan dengan teks yang termaktub dalam kitab Mizmor, atau yang saya sebut tadi dengan istilah Tehillim, pasal 37 ayat yang ke-29 disebutkan dengan ungkapan seperti ini. Chadikim Yereshu eret ve yiskhenu la'atalaiha. Artinya orang-orang yang sadik, orang-orang yang benar. Yisreshu eret, akan mewarisi bumi. Ve yiskhenu, dan mereka akan tinggal alaiha, la'at alaiha, tinggal selama-lamanya di bumi. Ternyata ini bukan sekedar informasi biasa. Ini ternyata ditafsirkan oleh rabi-rabi Yahudi sejak zaman dahulu sampai sekarang, merujuk pada makna kedatangan Sang Mesia. Jadi Sang Mesia itu
sebagai pimpinan puncak dari orang-orang yang soleh. Dalam istilah mereka menyebut dengan sebutan Tzadikim. Ini ajaran Yahudi dan bisa di cross check dalam kitab mereka sendiri. Sementara Kristen juga mengakui bahwa Sang Mesias itu bernama Jesus Christ, dan itu diyakini oleh Muslim maupun Kristen sendiri bahwa dia juga akan datang. Tapi dengan istilah yang mungkin tidak sepadan dengan istilah Islam. Kalau Islam menyebutnya Al-Masih, kalau Kristen menyebutnya Kristus. Nah, ini keyakinan saudara kita kaum Nasrani bahwa dia akan datang. Dalam Islam itu konsepnya menunggu 2 orang, bukan 1 orang. Tapi menunggu 2 orang sama seperti ajaran Yahudi menunggu 2 orang. Satu disebut Mosia ben David, satu disebut sebagai Mosia ben Yosef. Sementara di dalam ajaran Islam menunggu 2 orang yang dimaksud adalah Isa Al-Masih dan Al-Imam Mahdi alaihissalam. 2 orang. Nah, mengenai yang betul yang mana, 1 orang atau 2 orang, itu masa depan. Kita tidak bisa menghakimi mana yang betul, mana yang salah. Itu urusan internal masing-masing agama. Tapi ada kesepakatan bahwa masa depan akan dipimpin oleh manusia yang amat agung sebagai kelompok orang-orang soleh untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kejahatan. Dan itulah sebetulnya message yang disebut sebagai common heritage atau common platform dalam memahami agama-agama. Dan saudara-saudara, kalau tidak keliru, ada satu hadis di dalam Islam yang juga berkaitan dengan ayat yang mirip dengan ayat Yahudi tadi, itu sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Anbiya, yakni ayat 105, disebutkan walaqad katabna fiz zabur min ba'da dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ternyata ayat ini juga ditafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya saya baca tafsir Tobat-Tobai, itu misalnya itu merujuk pada kedatangan manusia luar biasa di akhir zaman yang akan menegakkan dharma. Saya tidak terlalu masuk ke dalam supaya nanti itu menjadi urusan internal umat Islam saja. Tapi yang menarik adalah kenapa ayat itu ditafsirkan berkaitan dengan kedatangan manusia luar biasa yang disebut Imam Al-Mahdi. Nah, di dalam kitab Sunan Abu Daud itu ada hadis yang merujuk Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Nah, ini saya kira kenapa disebutkan nama yang disebut Fatimah di sini? Tentu saja ini berkaitan dengan Fatimah dalam arti keluarga Nabi. Tapi saya boleh kutip, ternyata di dalam kitab agama Yahudi, nama Fatimah itu bukan nama Arab sebetulnya. Karena di dalam ajaran Yahudi sendiri, istilah Fatimah sudah muncul di dalam kitab yang namanya Targum Yonatan bin Uziel. Itu ditulis pada abad pertama Masehi, bersamaan dengan Targum Onkelos, ketika membahas mengenai siapa nama istri dari Ismail. Jadi orang-orang Yahudi tahu bahwa Hajar itu adalah istri dari Ibrahim. Siapakah Hajar? Hajar disebut Bat Paro Hayata. Dia adalah putri Fir'aun. Putri Fir'aun berarti dia memiliki nasab yang jelas, memiliki status yang jelas, bukan status sembarangan dalam konteks agama Yahudi. Ini saya bicara dalam konteks agama Yahudi. Dia disebut Bat Paro Hayata, putri perempuan dari Fir'aun sendiri. Kemudian Hajar memilih orang yang bernama Petima. Petima ini adalah bahasa Koptik sebetulnya, karena memang Petima ini berasal dari keluarga Fir'aun. Menurut teks agama Yahudi, Petima inilah yang kemudian menikah dengan Ismail, dan dari Ismail nanti itu muncul orang-orang yang kebetulan namanya sama dengan nama nenek moyangnya. Dan itu kemudian terlestari nama itu. Nah, tadi saya katakan itu unik karena menggunakan istilah Fatimah.
dari jalur perempuan. Sementara dalam Kristen, Mesias itu juga dari jalur perempuan. Sementara Imam Al-Mahdi juga dari generasi perempuan, yakni Fatimah ini. Mengenai detailnya seperti apa, itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas di situ ada kesepakatan bahwa ternyata konsep mengenai Al-Mahdi itu bukan hanya merupakan doktrin dari agama Islam saja, tapi merupakan ajaran bersama, meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Dan fungsi kedatangannya adalah menegakkan kebenaran. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini saya mengatakan bahwa teks kitab suci itu bukan dipahami dalam konteks doktrin saja. Kita tentu saja beragam agama yang datang ke sini. Tentu saja kita harus mengaminkan bahwa agama kita betul-betul diwahyukan dari Tuhan. Betul-betul diturunkan dari Tuhan. Dan saya pun mengakui bahwa kitab suci itu tidak mungkin ditulis oleh manusia, diciptakan oleh manusia, tapi pasti asalnya diturunkan oleh Tuhan. Nah, Islam datang dalam rangka untuk datang era pada akhir. Itu adalah perspektif Islam. Tapi kitab suci dalam berbagai macam itu pasti ada hubungan satu dengan yang lain, terutama berkaitan dengan menghadirkan zaman masa depan, yang itu dikaitkan dengan munculnya sosok manusia yang disebut sadu atau orang soleh, atau as-solihun, atau as-sadikim, yang semuanya itu masuk dalam kategori avatar. Nah, anehnya dalam makna positif, avatar itu adalah bermakna utusan, dalam pengertian dia datang mewakili dari dunia atas ke bawah untuk menyelamatkan orang-orang benar di muka bumi ini. Dan itu terjadi di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, ini sebagai pengantar awal, mudah-mudahan konsep global bahwa datangnya Imam Mahdi atau Kalki Avatar ataupun Buddha Maitreya ataupun istilah apapun saja, yang jelas itu menunjuk pada penyelamatan di masa yang akan datang. The end of the time itu akan muncul figur yang disebut sebagai manusia utusan Tuhan, dalam makna mengembalikan dari jalan yang penuh kejahatan menuju jalan penuh dengan kebenaran. Dan itulah fungsi dari masa yang akan datang. Dan kita dalam rangka mengarahkan pandangan kita ke arah itu, memperjuangkan mengenai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan itulah yang hampir manusia era sekarang sudah melupakannya. Di dalam konteks kebangsaan, atau sebelum masuk ke tema kebangsaan, tentu saja kita tidak bisa menafikan adanya saudara-saudara kita dari aliran kepercayaan, ya. Karena mereka pasti dulu-dulunya diutuskan nabi-nabi yang kita tentu tidak tahu siapa namanya, apa nama kitab sucinya. Tapi yang jelas ada satu teks yang saya baca yang bisa menjadi rujukan dari saudara-saudara kita aliran kepercayaan, yang juga mengusung mengenai tema Mahdawiyat ini, mengenai Savior, sang penyelamat ini, dalam konteks yang lebih keindonesiaan. Nah, saya kebetulan saya bisa kutipkan dalam kitab Primbon Quraisyin Adam Makno. Yang di Primbon kitab Quraisyin Adam Makno itu ada teks yang hubungannya dengan serat Jongko Joyoboyo. Pernyataannya, besok ing zaman akhir sawise zaman hadi, Ratu Adil Iman Mahdi saka tanah Arab meh rawuh. Tengerane tanduran sudo, pametune para pandita kurang sabare, ratu kurang adile, wong wadon ilang wirange, akeh wong padu lan padha goroh, akeh wong cilik dadi priyayi, wong ngelmu kurang lakune lan nganeh-nganehi. Dene yen rawuhe Ratu Adil wis cedhak banget ana tengerane maneh kang kapisan, yen sasi sura ana tundan demit. Saya ndak tahu apa ini tundan demit ini. Yang kedua, srengenge salah mongso mleteke. Yang ketiga, rembulan ireng rupane. Yang keempat, banyu abang rupane. Tengoro iki lawase telung dina. Ten wis ana tengoro telung dina, ten wis ana tengere mengkono,
kabeh wong bakal ditakoni. Sing ora bisa mangsuli bakal dadi pakane demit. Nah, ini saya juga nggak paham ini apa maksudnya ini. Tapi yang jelas di sini dalam kitab Primbon Quraisyin ada makna. Saya pun menemukan sesuatu di sini. Kenapa ya? Teks ini disebut dengan nama kitab Quraisyin ada makna. Ada nama Quraisy di sini disebut. Tapi di sini lebih detail berkaitan dengan munculnya yang disebut sebagai Sang Ratu Adil itu. Dan nama lainnya disebut Ratu Adil Iman Mahdi. Kemudian teks ini berlanjut begini. Ing kono nuli katekan para jaman kiamat tekane jamak jujo kelabang Quraisy sarto dabalur ardi aprang lawan Imam Mahdi Kanjeng Nabi kilir lawan Ahmad Kanapiyah sarto jaran ireng anyepai gunung-gunung Nabi Isa katurunaken ana ing tanah Arab iku kang anekseni leburing jagat dening Allah. Nah, seperti ini mungkin bisa dibahas lebih spesifik di kalangan saudara-saudara kita kalangan kejawen, karena ini penting juga. Dan tentu saja ini menarik untuk didiskusikan dalam konteks kebangsaan ini. Dan Soekarno pun pernah berbicara di dalam bukunya, judulnya adalah Komunis Manifesto. Dia berkata begini, Socialism, Communism, an incarnation of Vishnu, again and again to protect the Dharma. Everyone must fight against colonialism, against capitalism, which was supposed by imperialism as a slave, and at the same time to create a new age of slavery and captivity. May God give us a power and Islam will be a winner. Ini pernyataan dari Presiden Soekarno. Dan tentu saja Islam sebagai entitas agama, begitu juga agama-agama lain memiliki keunikan masing-masing, dan itu tidak perlu harus dicampur adukkan, tetapi bisa duduk bersama untuk mencari semacam common ground, akar bersama. Dan saya kira itu penting untuk ditindaklanjuti. Ingat, kita manusia biasa, tetapi kita punya rohani. Rohani kita kembangkan, kita ikhlaskan menuju ke alam sana. Menjadi manusia itu bersyukur, sangat bersyukur. Kenapa? Bab manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita diturunkan pangkat kita tidak menjadi manusia, jadi binatang, berarti kita tidak mampu hidup di alam ini. Jadi kajian jenengan tadi banyak mengulas masalah kajian-kajian ilmiah. Indonesia ini agama yang betul adalah adat, tradisi, budaya. Jadi agama-agama yang masuk ke Indonesia itu dibumikan di Indonesia, sehingga agama itu bisa menjadi agama bumi, agama langit, dan agama sorga. Hindu adalah agama bumi, agama langit, agama sorga, samawi dan non samawi. Di dalam mantra Gayatri dinyatakan Ambur buah suah tet sat pitur warinim warga dewasya dimahi. Bumi, langit, dan sorga. Dikatakan agama bumi karena agama Hindu itu menyatu dengan adat, tradisi, budaya. Dia tidak merubah tradisi, adat, budaya. Lihat di Bali, apa sama dengan India? Tidak, sangat berbeda. Tetapi intinya sama, mengenal dengan catur trikai, kayu paris Buddha, mengenal dengan prinsip-prinsip Hindu tetap. Nah itu, sehingga di dalam momen Hindu antara sembahyang dan berdoa itu seimbang. Trikaya paris Buddha, berpikir yang benar, implementasikan dalam perkataan, implementasikan dalam kehidupan sosial, perbuatan. Di dalam karakter kurikulum 13 jadilah nasional, spiritualisme, nasionalisme, integritas, gotong royong. Ada 5 komponen: spiritualitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu sekarang dikejar. Bukan hanya rasional saja,
Di dalam Pegawai Kitab bab 4 betul, Yada Darmahis. Benar itu, betul. Dikala dunia ini akan didatangi oleh kejahatan, aku akan turun dari zaman ke zaman. Yoge. Itu tahun 3138 sebelum Masehi. Dan tadi bagus sekali itu mantra yang saya betul-betul terkesima dengan itu dari Gayatri mantra. Om Purvaswaha Sat Sabitur Varenyam Bargo Devasadimahi Diyoyona Prachodayat. Nah itu bagaimana kita menghubungkan antara jagat alit dan jagat gede itu tadi. Jadi janganlah kita ini merasa untuk berprinsip paling benar dengan cara menafikan yang lain. Kebenaran itu biarkanlah menjadi sesuatu yang harus kita share, tapi bukan menjadi monopoli kita. Ya tentu saja harus merasa bahwa apa yang diyakininya benar. Itu harus, sebab kalau tidak akan terjadi ketidaknyamanan dalam kehidupan. Dan tentu saja itu menjadi hal yang bisa diterima satu dengan yang lain. Artinya bahwa agama jangan dijadikan alat untuk menjadi momok bagi penganut agama lain. Dan saya juga mengatakan tadi bahwa teks kitab suci itu bukan sekedar sebagai teks pewahyuan sebagaimana yang dipahami dalam konteks iman masing-masing agama, tetapi teks kitab suci juga merupakan bukti dokumen historis yang bisa dipelajari oleh siapapun meskipun agamanya berbeda. Betul, tadi yang diutarakan oleh Pak Pandita Nengah, beliau betul bahwa apa yang tertulis dalam kitab Bhagavad Gita itu sebenarnya dokumen yang sudah ditulis 3000 tahun sebelum Masehi. Dan itu ditulis oleh Vyasadeva, oleh Vyasadeva sendiri. Dan anehnya, saudara-saudara sekalian, ada teks ya yang termaktub dalam Al-Quran itu bunyinya begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wa btighaukum min fadlih. Jadi intinya malam itu tidur, sedangkan siang untuk mencari rezeki dari Allah. Intinya begitu. Ternyata saudara-saudara, di Hindu ada teks yang bunyinya begini. Ratri swapnaya bhutanam restayai karmaya namaha. Malam itu untuk istirahat dan siang untuk bekerja bagi makhluk hidup. Ini termaktub di dalam kitab Manusmriti Weda, dan ini dikenal dalam pembacaan saudara-saudara kaum Hindu. Itulah sebabnya slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak menafikan perbedaan itu. Tanhana dharma mangrua, tidak ada dharma kebenaran yang mendua. Ini adalah spirit teologis, tapi kemudian dinaikkan tingkat menjadi spirit kebangsaan kita. Kami melihat dari pembicaraan Bapak, kepercayaan satu persatu itu punya kepercayaan yang kuat. Baik kami dari Nasrani punya kepercayaan kepada Yesus Kristus, dari Bapak, dari Buddha, dari Hindu, semua punya kepercayaan. Nah kalau ini kita bisa bersatu, alangkah indahnya Indonesia ini. Memang kami tahu di dalam Alkitab pun berkata dalam 2 Timotius 3 itu berkata memang nantinya ada masa-masa yang sukar. Di dalam masa akhir zaman ini ada masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu isinya di dalamnya itu salah satu yang kami lihat, mungkin nanti kita bisa baca, coba saya boleh izinkan saya baca. Ada isinya, tapi saya ambil isi yang terakhir saja. Itu isi yang terakhir berkata bahwa nanti manusia itu tidak mau mempedulikan agama. Itu sudah ada Pak di Alkitab. Di dalam 2 Timotius kami pelajari 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan begini. Ketahuilah pada akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lanjutnya begini, setelah itu ayat selanjutnya dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah ini salah satu yang bisa membuat rancuh Pak. Ya, lanjut lagi dia berkata begini, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah ini teks yang saya senang, di selanjutnya dia berkata begini,
tidak mempedulikan agama. Bahkan di teks selanjutnya dikata tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Seperti tadi Bapak, makanya saya kagum benar Bapak, sungguh luar biasa. Dan selanjutnya saya bacakan biar tidak terpotong ya Pak. Isinya dari masa yang sukar ini selanjutnya dia berkata begini, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah ini sudah ada di firman semua Pak. Di teks selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan begini, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Selanjutnya lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Padahal sebenarnya saya ajarkan kepada jemaat, belajar untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin mengajarkan demikian. Dan selanjutnya berkata begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi selanjutnya dia bilang gini, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Berarti memang sudah ada Pak. Makanya kami ajarkan sesuatu yang benar. Kalau mau punya iman, punya rumah, hendaklah kita juga ada perbuatan. Perbuatannya itu apa? Bekerja sungguh-sungguh. Imannya di mana? Imannya itu adalah bekerja